Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda menyaksikan Mes News bersama saya Syifa Rizkia, langsung dari Studio 70 Jakarta. Pengurus wilayah Mes Bangka Belitung menerima kedatangan Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Mes IGH Asin pada Jumat 26 Agustus 2022 bertempat di Restoma Kampung Babel. Kedatangan IGH diterima oleh perwakilan dari Mes Babel, yaitu Ketua 1 Ahmad Yani Hazir dan Ketua 2 Warsangka serta pengurus Mes Babel lainnya. Dalam kesempatan tersebut, IGH berpesan agar Mes Babel dapat melakukan 3 hal, yaitu pertama, mempercepat pemanfaatan layanan keuangan syariah pada UMKM di Babel, terutama mengenai fasilitas pembayaran aktivitas UMKM yang dapat terintegrasi dengan bank syariah. Kedua, membantu percepatan proses sertifikasi halal produk UMKM melalui pendampingan secara berkala dengan bekerja sama dengan BPJPH Kementerian Agama. Dan yang terakhir, menguatkan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan di Babel dalam rangka menghadirkan program kerja yang dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas. Sementara itu, dalam keterangan terpisah, Ketua Umum Mes Bangka Belitung Ahmad Irfani yang menemui IGH pada hari selanjutnya mengatakan bahwa kedatangan IGH tentu memberikan dampak positif, terutama terkait dengan sinkronasi dan sinergi program kerja antara pengurus pusat Mes dengan pengurus wilayah dan daerah. Irfani kemudian menegaskan bahwa pihaknya akan segera menindaklanjuti sejumlah arahan IGH, terutama terkait dengan akselerasi proses sertifikasi produk halal UMKM di Babel. Deputi Pengembangan Pemuda Kemenpora RI Asroruni Amsaleh mewakili Menpora Zainuddin Amali menghadiri Kazan Global Youth Summit 2022 edisi pertama pada 27 hingga 30 Agustus 2022 di kota Kazan, Rusia. Jajaran perwakilan dari Kemenpora mendapat kesempatan bertemu dengan berbagai lembaga kepemudaan dari berbagai negara di dunia. Dalam acara pembukaan summit, Nia mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan pidato di acara plenary session bersama dengan Menteri Pemuda Kamerun, Spesial Asisten Perdana Menteri Pakistan Urusan Kepemudaan, dan Presiden Forum Pemuda Kerjasama Islam. Dalam pidatonya, Nia menyampaikan tentang peran kepemudaan dalam membangun harmoni dan kerjasama untuk perdamaian dunia. Nia kemudian mengapresiasi pertemuan summit ini sebagai upaya meningkatkan kerjasama saling menguatkan antar negara Islam. Menurutnya, Kazan Global Youth Summit merupakan acara penting untuk menunjukkan peran dunia Islam, khususnya peran strategis pemuda Islam dalam menyampaikan pesan perdamaian dan harmoni di tengah situasi konflik di beberapa belahan dunia. Lebih lanjut, Ketua 2 PPMS ini menjelaskan komitmen Islam tentang perdamaian di tengah realitas konflik di beberapa negara Islam. Dirinya menegaskan bahwa inti dari Islam adalah perdamaian yang memberikan rasa aman dan damai bagi orang lain melalui lisan dan perbuatannya. Untuk itu perlu ada revitalisasi komitmen damai dan menjadi kesadaran kolektif bagi semua pihak, terutama pada anak muda Muslim di seluruh dunia. Ketua Mes Tiongkok Budi Sugandi selaku salah satu co-chair Y20 Indonesia juga hadir dalam kesempatan tersebut sebagai bagian dari representatif pemuda. Ada 4 isu prioritas dibawa oleh Budi Sugandi, yaitu Youth Employment, Digital Transformation, Sustainable and Livable Planet, dan Diversity and Inclusion. Harapannya rekomendasi Y20 menjadi solusi konkret bagi permasalahan yang dihadapi para pemuda di seluruh dunia. Dalam agenda akbar tersebut, Niam dan Budi Sugandi juga bertemu dengan Ketua Umum Mes Rusia, Ami Maulana, yang hadir sebagai peserta forum. Sebagai informasi, Kazan Global Youth Summit merupakan kegiatan kepemudaan akbar yang mengiringi terpilihnya Kazan sebagai OIC Youth Capital 2022. Diikuti oleh 46 negara yang merupakan utusan dari unsur kementerian yang menangani kepemudaan dan unsur pemuda. Realisasi program Mawar Emas pada tahun 2022 ini telah menyentuh angka 1,37 miliar rupiah dengan penerima manfaat mencapai 1.279 debitur. Setiap debitur menerima pinjaman modal senilai 1 sampai dengan 2 juta rupiah. Di samping itu dilakukan juga pendampingan dan pemberdayaan berkelanjutan atas usaha yang dijalankannya oleh para takmir yang telah diberi pelatihan. Implikasi yang ditunjukkan oleh program Mawar Emas membuat Bank NTB Syariah berencana menambah jumlah pembiayaan untuk program Mawar Emas sebesar 5 miliar rupiah pada tahun 2023. Dalam keterangan terpisah, Direktur Utama Bank NTB Syariah Kukuh Raharjo mengatakan bahwa pihaknya begitu serius untuk mendorong keberhasilan program Mawar Emas. Hal ini didasari oleh antusiasme yang ditunjukkan oleh para pemangku kepentingan yang telah berkontribusi sekaligus masyarakat yang telah memanfaatkan program tersebut sebagai peningkatan kapasitas usaha. Kukuh menjelaskan bahwa sejauh ini Mawar Emas semenjak diluncurkan pada tahun 2020 mampu menekan catatan kredit bermasalah di tingkat 0%. Torehan ini merupakan hasil dari
memberi dukungan dan peran para takmir masjid yang menjadi pihak yang melakukan pengecekan dan pendampingan usaha. Kukuh menambahkan bahwa Mawar Emas ini menjadi program kolaboratif bersama dengan MES NTB dengan melibatkan peran aktif dari para takmir masjid. Program ini menjadi hajat bersama untuk membantu masyarakat terlepas dari praktek rentenir. Senada dengan Kukuh, Ketua Umum MES NTB Baik Mulyanah menuturkan bahwa dalam praktiknya pembiayaan ini akan melibatkan satu orang takmir sebagai pihak yang memberikan pendampingan secara penuh, mulai dari proses administrasi hingga verifikasi berkas. Ini untuk memperlancar proses pencairan dana usaha sekaligus memberikan pengawasan intensif bagi para pelaku usaha. Pengurus wilayah MES Kalimantan Tengah memfasilitasi 70 UMK untuk mengikuti public hiring dan temu konsultasi pendampingan PPH pada Senin, 29 Agustus 2022, bertempat di Hotel Luansa Palangkaraya. Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH. Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi BPJPH Kemenag RI Mas Tuki yang hadir dalam kesempatan tersebut mengatakan bahwa Kemenag melalui BPJPH akan bersinergi dengan pemerintah daerah dalam upaya mempercepat program 10 juta sertifikasi halal gratis bagi pelaku UMKM. Wakil Ketua Industri Manufaktur dan Pengembangan Produk Halal PPMS ini menambahkan, jaminan produk halal harus menjadi kebutuhan bersama, mulai dari pemerintah, pelaku usaha hingga masyarakat. Untuk itu, kerjasama lintas lembaga mutlak diperlukan dalam membantu dan mendampingi masyarakat Kalteng untuk melakukan sertifikasi halal. Mas Tuki menegaskan saat ini pihaknya telah menjalin kerjasama dengan berbagai instansi dan lembaga untuk menghadirkan program sertifikasi halal gratis bagi UMK di seluruh Indonesia termasuk Provinsi Kalteng. Sementara itu, Ketua Departemen Literasi, Edukasi dan Pengembangan SDM MES Kalteng, Asrolailani Indrayanti, menyampaikan bahwa pihaknya mengapresiasi kegiatan tersebut karena menjadi sarana yang efektif untuk memberikan pemahaman kepada pelaku UMK terkait proses sertifikasi halal. Asro menambahkan bahwa kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan semangat para pelaku UMK untuk mendapatkan sertifikasi halal secara gratis. Menurutnya, peningkatan kapasitas usaha melalui sertifikasi halal dapat berimplikasi signifikan terhadap pengembangan dan pemulihan ekonomi daerah. Pengurus daerah MES Tasikmalaya resmi dilantik pada Sabtu, 29 Agustus 2022, bertempat di kantor Bank Indonesia Tasikmalaya. Hadir melantik dalam kesempatan tersebut yaitu Sekretaris Umum MES Jawa Barat, Hari Maksum, disaksikan oleh Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, Muhammad Zain. Dalam kesempatan tersebut, Muhammad Zain mewakili Pemkab Tasikmalaya mengucapkan selamat kepada jajaran pengurus MES Tasikmalaya yang telah dilantik. Dirinya berharap agar MES Tasikmalaya dapat lebih progresif dalam mengembangkan industri halal di daerah Priangan Timur tersebut. Muhammad Zain pun menegaskan bahwa pihaknya siap mendukung segala program kerja dari MES Tasikmalaya. Menurutnya, kolaborasi yang intensif antara pemerintah dengan MES Tasikmalaya dapat terwujud melalui program kerja yang konkret dan berkelanjutan. Sementara itu, Hari Maskum mengatakan bahwa MES Tasikmalaya merupakan salah satu pionir pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Jawa Barat. Hari kemudian meminta agar MES Tasikmalaya dapat terus konsisten menjadi organisasi yang dapat menginspirasi kepengurusan MES di daerah lain. Menurutnya, dengan semangat wirausaha yang tinggi dari masyarakat, MES Tasikmalaya harus memaksimalkannya sebagai sarana untuk mensyiarkan praktik ekonomi yang sesuai dengan prinsip syariah. Hari kemudian mendukung pencanangan pendirian BPRS yang tengah dirancang oleh MES Tasikmalaya bersama dengan sejumlah pihak terkait. Adapun Ketua Umum MES Tasikmalaya Kartawan mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam menyukseskan agenda pelantikan kali ini. Dirinya kemudian mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah. Menurutnya, sebagai sistem ekonomi yang berkeadilan, kebermanfaatan ekonomi syariah harus bisa menyentuh seluruh lapisan masyarakat, terutama para pelaku UMKM. Pemirsa, demikian MES News kali ini. Nantikan informasi MES News berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.